Di akhir pembicaraan, Pak TM menegaskan lagi, paksa Dodi untuk tanda tangan. Itu yang berkali-kali diucapkan oleh Pak TM. Sebelumnya Pak Teddy itu menyampaikan ada yang dikatakan seperti ini. Kenapa Dodi harus menyebut nama saya? Itu yang bikin Pak TM kesel. Harusnya kalau Dodi tidak menyebut nama saya bisa bantu untuk Dodi keluar. Kalau dua-duanya masuk, siapa yang bisa nolong? Itu yang disampaikan Pak TM. Pak TM menyampaikan saat itu saya memang pernah memerintahkan Dodi untuk menyisihkan sabu 5 kg. Istri Dodi Prawiranegara bongkar aib Teddy Minahasa soal barang bukti sabu dalam persidangan. Teddy mengakui perintahnya kepada Dodi untuk menyisihkan sabu. Namun, Teddy sempat meminta agar Dodi tidak menyebut namanya dalam kasus penyisihan barang bukti tersebut. Dalam kesaksian dari istri Dodi mengungkapkan, Teddy terlihat sangat kesal dan marah, karena Dodi mengungkapkan keterlibatan Teddy, bukan malah membantu menutupi kejahatan Teddy tersebut. Ketika saudara dipanggil atau diundang, terserah istilahnya, ke rumahnya Teddy Minahasa, istrinya tadi yang bernama Merti, begitu ya. Nah, ketika itu apakah Teddy Minahasa yang keluar kemudian menemui di ruang tamu itu, begitu ya? Iya, Bu Merti, setelah itu Pak Teddy yang keluar menemui. Apakah ada orang lain di samping yang bertiga itu? Tidak ada yang mulia, hanya bertiga. Berarti Bu Merti, saksi, dan Pak TM. Siap yang mulia. Nah, waktu itu nada-nada TM itu kondisi marah atau bagaimana waktu itu datang? Terlihat kesal setelah Pak TM mengatakan kenapa Dodi harus menyebut nama saya. Oh, kesal dia karena dia apakah waktu itu nggak ada didiskusikan? Tadi kan saksi, Ibu Merti nggak tahu persis apa masalah atau kasusnya. Nggak dibahas waktu itu dalam perdiskusian itu menyangkut apa sebenarnya mereka itu terlibat. Tidak ya mulia, sama sekali, karena memang kita berdua tidak tahu apa-apa. Justru yang lebih dibahas waktu itu adalah tentang Anita. Saya Bu Merti waktu itu bilang, saya heran kenapa Bapak masih berhubungan dengan Anita, padahal Bapak sudah 2 kali ditipu oleh Anita. Saya itu penasaran siapa sih Anita ini, gitu. Kebodohan yang dilakukan Teddy adalah saat Teddy menuliskan surat untuk diberikan kepada Dodi melalui istrinya. Teddy sebelumnya berpesan kepada istri Dodi agar mengembalikan surat tersebut jika telah dibaca oleh Dodi. Isi surat tersebut adalah ajakan Teddy untuk membuat skenario bohong dalam persidangan agar dirinya bebas dari jeratan hukum. Namun, karena Dodi tak mau mengikuti hal licik yang diminta Teddy, Dodi menyimpan surat tersebut sebagai bukti bahwa Teddy Minahasa adalah otak dari kasus peredaran narkoba yang kini menjeratnya. Tadi ada surat yang diserahkan oleh Ibu Merti. Saudara serahkan ke Dodi. Iya. Di Polda Metro Jaya, iya. Kan begitu ya? Siap. Nah, yang diminta surat itu setelah dibaca dikembalikan. Tapi ternyata tidak kembali. Siap yang mulia. Itu surat itu dibuat tertutup rahasia atau bisa dibuka atau sempat saudara baca? Saya bacanya bersama dengan Pak Dodi. Waktu itu di amplop putih tertutup. Saya lupa itu di lem atau enggak. Pokoknya di amplop putih tertutup. Saya nggak berani buka sebelum saya serahkan ke Pak Dodi. Pastinya tidak dibuka dan dibaca sebelum sampai ke tujuannya. Siap. Tapi ketika sampai di Dodi, saudara ikut baca. Siap. Apa isinya? Isinya supaya Dodi bergabung dengan Pak Teddy, mencabut keterangan yang memberatkan Pak TM dan Pak Dodi, terus penukaran BB dengan tawas itu tidak ada, buang badan ke Arif mantan pengedar, kemudian ada kayu gaharu di situ seingat saya. Itu ditulis pakai tangan atau pakai ketikan? Ditulis pakai tangan. Pakai tangan ya.
Setahu saksi waktu itu, kalau Dodinya sudah ditahan. Kalau Teddy Minahasanya waktu itu apa sudah atau belum? Sudah ditahan di Patsus. Sudah ditahan juga. Karena nomor telepon yang dipakai waktu itu, karena saya diberitahu nanti kalau ada nomor tidak dikenal tolong diangkat ya, itu Bapak mau telepon. Bapak bilang uang itu jangan ada pernyataan uang itu dihilangkan. Toh itu uang itu di dalam paper bag tidak terlihat. Bilang aja itu gelang kayu dari Dodi untuk Pak Teddy Minahasa. Istri Dodi juga mengungkap hal yang mengganjal dari sikap Dodi setelah adanya pengungkapan kasus 41,4 kg sabu yang dilakukan oleh dirinya dengan Teddy Minahasa yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Seperti merasa tertekan dengan posisinya yang menjadi anak buah Teddy, Dodi pernah meminta istrinya untuk membantunya mencari posisi lain agar terhindar dari kuasa Teddy Minahasa. Setelah ada Pak Dodi sempat, itu yang bikin saya bertanya-tanya juga sebenarnya. Cuma mungkin pikiran saya itu dia jenuh atau memang sudah tidak nyaman dengan pekerjaannya. Itu pertama kalinya Pak Dodi meminta ke saya untuk menghubungi atasan istri dari atasan yang sebelumnya, Kapolda yang sebelumnya. Bun, tolong dong hubungin ke Bu ini, tarik deh ayah ke sana, mau jadi apa terserah, yang penting ayah keluar dari Sumbar. Yang selama ini Pak Dodi nggak pernah ungkap. Maksudnya nggak pernah didiskusikan. Tepatnya kapan? Tahun lalu. Awal tahun ini? Akhir tahun kemarin. Oh, jadi sebelum pengungkapan ini ya? Sesudah pengungkapan sabu itu. Dalam fakta persidangan, Dodi telah menolak perintah Teddy sebanyak 3 kali untuk mengganti barang bukti sabu dengan tawas. Namun, pada akhirnya, Dodi terpaksa untuk mengikuti perintah Teddy karena merasa terus-menerus tertekan dan takut dengan perintah yang diberikan oleh Teddy. Di persidangan sebelumnya, Dodi mengaku menyesal karena telah menuruti perintah Teddy Minahasa. Hal inilah yang membuat Dodi dan istrinya menolak untuk mengikuti skenario Teddy untuk berbohong di persidangan. Dodi mengaku sangat menyesal dan sangat merasa bersalah atas perbuatannya tersebut. Kenapa ya? Ayah disuruh sama Pak Kapolda untuk menyisihkan sabu 10 kg. Di situ saya langsung bilang, nggak usah, ngapain harus disisihkan, saya bilang. Dan Pak Dodi pun saat itu tegas bilang ke saya, iya Bun, enggak lah, ayah nggak akan ngelakuin itu. Ayah juga mikir keluarga, mikir mama papa di Malang, mikir anak-anak, mikir bunda, katanya gitu. Ayah juga nggak mau melaksanakan itu. Di situ saya sempat sama Pak Dodi diskusi, malah mikirnya masih mikir untuk apa itu harus disisihkan. Saya hanya bercanda sama Pak Dodi mungkin untuk dipakai pribadi sama Pak TM.